Saya rekam biar ini saya rekam dulu biar nanti kalau ada pertanyaan yang sama solusinya biar jadi satu Pak ya. Siap Pak. Jadi coba saya langsung saja ke sebenarnya bagaimana sih setting saldo awal ini. Sebenarnya setting saldo awal kemarin kan tahun 2021 itu yang baru kan, yang start kemarin 2020. Terus ini kan harusnya tahun 2021 itu bikin saldo awal lagi. Membuat lagi ya, Ya, 2021-nya. Ya. Misalnya di setting, ini saya sudah masuk aja ya, simulasinya sudah masuk. Di setting saldo awal. Nah, mestinya kan ini kemarin di tahun 2020 udah bikin. Nah, harusnya kan di tahun 2021 ini juga bikin kemarin ya. 2021 bikin. Jadi saldo awal itu sebenarnya setiap akhir tahun harus bikin. Iya, setiap akhir tahun bikin. Jadi setiap akhir tahun bikin, nanti itu kayak di koperasi itu istilahnya tutup buku gitu loh Pak. Atau kalau di istilah keuangan juga namanya tutup buku. Jadi memastikan bahwa tiap akhir tahun itu posisi kondisinya tetap stabil. Ini dari Bapak dengan Pak siapa dulu tadi? Pak. Dengan Pak Adi, Pak. Dari PA Pengadilan Agama Malang. Malang ya. Ini dengan Pak Adi. Nah, harusnya begitu Pak. Lalu bagaimana sih cara menyeting? Sebenarnya hampir sama. Yang disiapkan adalah kondisi keuangan yang ada ya, dari kas tunainya berapa, di banknya berapa, materinya sisa berapa, ini tinggal ngisi sebenarnya. Kemudian yang poin B ini ya paling aman tetap ambil saldo dari SIPP. Paling aman ya. Nah, baru yang komponen C-nya ini adalah tambah-tambahan. Ingat, ini untuk PA yang lainnya juga mohon untuk tidak memanipulasi angka yang di sini. Harus sesuai dengan uang yang dimiliki. Kalau rekening koran nggak mungkin dimanipulasi, ini uang yang ada di sini nih juga harus sama. Sebenarnya Pak begini, andai kan Satker itu rajin membuat laporan rekonsiliasi, ini saya contoh dari Pengadilan Agama Pati, ini kebetulan dia tiap bulan rajin sekali membuat rekon. Rekon itu adalah miniatur dari setting saldo awal sebenarnya. Coba ya, saya ambil salah satu. Nah, komponen rekon itu adalah seperti ini Pak. Jadi membandingkan antara buku-buku bantu yang ada di sebelah kiri dengan yang ada di sebelah kanan. Bedanya apa? Bedanya ini saya buka di tab baru saja. Kalau di setting saldo awal, itu dari keseluruhan komponen itu kita ngisi sendiri. Waduh, ini malah yang lama. Kalau dari setting saldo awal, itu kan kita ngisi. Ini ada berapa, itu kita ngisi. Tetapi kalau untuk rekon itu diisikan oleh sistemnya sendiri. Jadi kok yang sebelah kiri ini secara otomatis akan dihitung oleh aplikasi. Kita tinggal meletakkan saja uang tunainya ada berapa ya. Terus kemudian materinya sisa berapa, banknya ada berapa. Baru nanti akan ada perbandingan antara uang yang dimiliki dengan jumlah tanggungan catatan yang harusnya ada. Kalau di sini fix, ya sudah. Nah, kegiatan yang ini kan dilakukan setiap bulan. Setiap akhir bulan. Setiap akhir bulan. Jadi contoh nih di Pengadilan Agama ini, contohnya ini dia setiap bulan bikin. Nah, setiap bulan itu ada fluktuatif di sini, Pak. Makanya ada penjelasan selisih di sini. Jadi setiap bulannya dikawal dengan rekonsiliasi bulanan, yang mekanismenya sebenarnya hampir sama kayak komponennya itu sama kayak setting saldo awal. Ini adalah komponen A kalau di setting saldo awal, yaitu uang logam, materai, sama saldo bank. Nah, kan sama dengan yang ini. Kelihatan ya Pak ya? Iya. Nah, ini saldo tunai, bank, materai. Nah, ini komponen A. Komponen A-nya kalau ini dikasih di lajur sebelah kanan. Nah, kalau ini kan ditaruh di paling atas ketika setting saldo awal. Komponen B-nya adalah panjar dan sisa panjar. Nah, komponen B itu ada di sini. Uang panjar dan uang sisa panjar. Nah, ini komponen B. Sisanya di sini ada
panggilan, ATK, HHK itu adalah yang komponen lainnya nih, ATK, panggilan, HHK, ya kan, IWAT, konsinyasi, eksekusi itu komponen C. Sehingga rekon ini ya disetat dari awal bulan sampai akhir bulan itu sebenarnya adalah gambaran dari setting saldo awal. Bedanya kalau di sini kita disuruh ngisi sendiri, ya. Kalau direkonsiliasi otomatis. sudah diambilkan oleh aplikasinya. Kita tinggal menyesuaikan uangnya saja. Sebelah kanan. Kalau ini kan memang harus dari lapangan ya. Kalau ini kan Iya. harus diisi sesuai dengan angka lapangan. Makanya ini angka lapangan. Ini setiap bulan, Pak. Enaknya kalau Satker mau melakukan itu setiap bulan, seperti contoh PA yang saya sebutkan itu, maka di akhir bulan, ini contohnya Januari, tanggal 1 Desember 2021 sampai 31 Desember 2021. Ini kan berarti sama dengan akhir tahun. Iya. Artinya apa? Ketika dia melakukan rekon di sini, ketika melakukan rekon di sini, nanti dia tinggal memindah bukukan saja, memindahkan catatan ini saja. Yang penting Desember rekon, nilainya gimana, ada selisih enggak? Oh, alhamdulillah enggak ada selisih misalnya. Ketika enggak ada selisih, bagaimana caranya? Maka di sini diisi sama dengan ini, berarti kalau contoh nih, kalau saya bikinkan ya, saldo awal di tahun 21. 2021, ya untuk 2022, 31 Desember ya, saya tinggal ngambil dari sini. Berarti ini adalah posisi uang tunainya ada sini. Ya, sini uang logam, uang kertas itu 28 juta, saya tinggal mindah aja. Berarti uang tunainya adalah 28 juta, begitu. Uang banknya ada berapa? Uang banknya ada 240 sekian juta, ya udah. 248 juta ini uang bank. Terus kemudian ada metre 141 lembar satuan 10.000. Berarti di sini satuan 10.000-nya saya 140 lembar, ininya tetap 0. Ininya tetap 0 ya. Nah, udah 276783. 276783 sudah sesuai, Pak. Nah, sekarang tinggal komponen B. Komponen B ini juga sama. Kalau ini hasil rekonnya adalah murni, maka secara otomatis ketika diambil saldo, ini saya tidak ambil saldo karena database saya tidak komplit. Jadi SIPP yang ini kan di lokal saya, SIPP yang ada di sini tidak sama. Nah, maka kalau misalnya ini pun rekonnya dari SIP langsung dari aplikasi, maka ketika kita ambil saldo, nanti subtotal B itu harusnya adalah penjumlahan dari panjar ditambah Dan dengan sisa panjar. Ya. Nah, sisanya yang di C kita tinggal menambahkan. Ini contohnya ATK tinggal 43. 43. Berarti kita copy saja. ATK ini tinggal 43. Kan gitu. Terus apa lagi? Konsinyasi ada 34 juta. Berarti konsinyasi ada di mana nih? Saldo konsinyasi ada di sini. 39 juta. Apalagi perkara belum didaftar 6.500, berarti taruh di sini. Perkara belum didaftar 6.500. Terus apa lagi? Delegasi nggak ada, eksekusi nggak ada, IWAT nggak ada, HK nggak ada, PBT nggak ada, panggilan nggak ada. Ya udah, berarti posisinya seperti ini, Pak. Kira-kira posisinya seperti itu. Tinggal simpan. Nah, andai kan kita memanfaatkan fasilitas rekon tiap bulan itu, otomatis ya, keuangan kita ini akan berlanjut sebenarnya. Antara dibikinkan saldo dan tidak dibikinkan saldo awal, itu keuangan kita akan berlanjut secara otomatis. Hanya saja karena pertimbangan teknis di aplikasi, biar aplikasinya tidak terlalu berat, kita potong tiap tahun. Kenapa? Tiap tahun karena kalau contoh saja kalau kita loss 2 tahun, maka aplikasi itu akan menghitung akumulasi penerimaan dari tahun 2020, contoh misalnya 2020, berarti 2020 penerimaan sampai dengan sekarang, Pak. 2022. Nah, daripada itu nanti lotnya berat secara teknis aplikasi, maka kita potong tiap tahun supaya aplikasi ngambilnya tetap dari, karena aplikasi itu akan membaca dari saldo termuda. Saldo awal termuda baru ditambah jumlah transaksi selama berjalan, seperti itu. Itu yang pertama alasan teknis aplikasinya, yang kedua alasan
pencatatan secara akuntansi kan tiap tahun bagaimanapun juga harus ada tutup buku istilahnya. Ya, kita fasilitasi dengan saldo awal. Jadi jelas di sini. Nah, lalu bagaimana Pak kalau tidak ada rekon, ya rekon dulu saja di akhir tahun. Rekon dulu saja di akhir tahun untuk melihat posisi buku ini. Itu lebih Jadi mudah. Ya, lebih mudah ketimbang apa? Karena sebenarnya bisa saja seperti ini. Contoh misalnya biaya ATK. Biaya ATK ini 43 diambil dari mana sih? Sebenarnya bisa aja kita melihat langsung dari buku bantu, kemudian pilih buku bantu ATK, kemudian kita ambil dari awal tahun sampai dengan akhir tahun per 31 Desember. Harusnya juga sama. Ini mohon maaf, kebetulan yang saya ambil antara BKU sama SIPP-nya tidak sama. Harusnya nilai akhir inilah yang akan kita masukkan ke saldo awal sini. Karena per 31 Desember 2021 nilainya segitu itu tadi, berdasarkan buku bantu. Nah, tapi daripada kita buka satu-satu, biaya ATK-nya kita buka, PBT-nya kita buka satu-satu, nah itu lebih ringkasnya kita pakai rekonsiliasi. Ya, laporan rekon supaya sistem nanti yang menghitungkan. Di tanggal akhir yang dipilih itu sisanya masing-masing buku bantu tinggal berapa. Begitu. Terus kemudian kita tinggal match-kan dengan keuangan kita. Jangan sampai ketika akhir tahun ini juga karena mungkin penggunaan keuangannya belum beres semua, itu juga terjadi selisih lagi begitu. Jangan sampai juga penetapan saldo awal di tahun 2021 itu jika nanti ditelusur tidak sejalan dengan hasil rekon akhir tahunnya. Iya, contoh misalnya di sini bunyi 48. Tapi karena Satker pengen ngepas kayak gitu ya istilahnya. Sorry bukan yang ini ya. Tapi misalnya 34. Tapi karena Satker pengen mengepaskan angka di sini bukan diisi 34 tetapi berapa. Nah, itu pasti nanti ketahuan. Pasti nanti tetap ketahuan. Karena idealnya setting saldo awal yang bersifat tahunan itu hanya memindahkan catatan saja dari hasil rekon ke saldo awal, tidak memanipulasi angka yang di dalamnya. Nah, itu yang pertama. Lalu kapan proses manipulasi itu terjadi jika memang kita realnya selisih? Nah, ini yang kedua. Itu adalah ketika kita menetapkan saldo awal dengan adanya insiden tadi selisih. Nah, ini masuk yang kedua ya, Pak ya. Contoh, misalnya kapan penyetorannya tadi, Pak? Belum sih, Pak. Ini masih nunggu masih nunggu ya. caranya dulu, baru nanti kita setorkan. Untuk proses pelaporan bikin satkernya sudah ya, Pak ya? Sudah. Nah, tapi sampai masih tahapan kedua sih, belum kita lanjut sampai tahapan akhir. Oke. Dan itu nanti harus sampai tahap akhir ya, Pak ya? Ya. Nah, andai kata ini sudah yang kasus kedua. Ini kasus yang pertama adalah tentang setting saldo awal normal setiap akhir tahun, rutinitas. Ya. Itu mekanismenya tadi, caranya, dan untuk mempermudah dibantu dengan laporan rekonsiliasi. Dan ini memang direkomendasikan dilakukan setiap bulan, sehingga nanti bisa dipantau setiap bulan ada selisih atau tidak begitu. Nah, yang kedua sekarang bagaimana jika selama tahun kemarin kami selisih dan itu sudah kita lakukan tindak lanjut dan sekarang sudah mau ke tahap penyetoran, sudah dapat rekomendasi dari PTA. Terus kemudian ketua juga sudah membuat penetapan misalnya. Nah, sesaat sebelum disetorkan itu kita lakukan setting saldo awal. Artinya apa? Jangan pilih menu edit. Tetap nanti histori akhir tahun itu tetap harus muncul. Ditambah dengan kapan kita akan melakukan setor. Taruhlah kita akan melakukan setor, contoh di PA Malang itu minggu depan tanggal 21. Nah, kita bisa saja tanggal 20 itu melakukan setting saldo awal, Pak. Tetap kalau misalnya mau mudah, gunakan fasilitas rekon. Gunakan fasilitas rekon untuk membantu dulu, Jadi di menu laporan rekonsiliasi, kita ambil misalnya ya, kan Januari tanggal 1 nggak apa-apa, sampai dengan tanggal kapan kita mau menyeting saldo awal. Tadi kan tanggal 20. Ambil tanggal 20, kemudian diproses. Oke.
agak lama. Nah, otomatis nanti kan yang sebelah kiri dengan keuangan kita yang sebelah kanan kan akan berbeda. Nah, tetapi setting saldo awal di tanggal yang kami maksud itu, fungsinya ya seperti tadi, untuk mengambil nilai-nilai saldo yang ada di buku bantu. Biar kita nggak usah buka ini satu persatu gitu loh. Biar ini menu kita nggak usah buka satu persatu. Buku panggilannya masih berapa sih? HTK-nya masih berapa? Itu biar nggak satu persatu. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini supaya kita cepat saja ngambilnya. HTK-nya masih sisa berapa? Itu kita tinggal copy. Kemudian, nah ini kan tanggal 13 tadi kita. Nah, itu tinggal kita pastekan di sini. Terus panggilannya masih ada sisa nggak? Oh, ada sisa 160. Ya udah kita copy, pastekan lagi di sini. Terus HKL belum di store ada berapa? Segini, pastekan. Sehingga nanti uang yang terisi di saldo, setting saldo itu tetap sinkron dengan hasil perhitungan Rekonsiliasi. aplikasi. Nah, gitu loh, nggak ada penyimpangan. Ya. Kecuali, nah kan ini kecuali di HHK-nya ini nanti kita bypass dulu. Nah, gitu ya. Kecuali Ya. dia karena HHK nanti akan ada penambahan nilai selisih, nilai panjang. Ini kita simulasikan aja kayaknya nggak apa-apa deh. Tapi nggak saya simpan. Jadi contohnya, andikan ini adalah real ya. Andikan ini real, terus taruhlah saya ini kan ada 364. Nah, andai kata saya di sini ada 100 lembar, berarti nilainya 100 kali 10 itu 1 juta ya kan. Di sini taruhlah ada 4 juta gitu. Waduh, ini malah sih error nih. Terus banknya berapa ya? Misalnya ini 369, berarti saya 395. Waduh, ini malah error ya Pak ya. Tapi ambillah contoh seperti ini misalnya, artinya apa? 4 juta ditambah 1 juta ditambah 395 juta itu jumlahnya 400. Lebih. Kan gitu 400. Ya. Uangnya ada 400. Tapi nek catatan kok 369, berarti kan ada selisih sekitar 31 jutaan lah. 30 Ya. juta misalnya. Nah, kita sudah tahu bahwa 30 itu adalah memang selisih di sini. Kan gitu. 30 juta tadi selisihnya. Ya. Nah, bagaimana sekarang cara mengisikan di saldo awalnya? Cara mengisikan saldo awal tetap sama, uang kertas logamnya itu berarti ada 4 juta kan begitu. Uang banknya ini sesuai rekening ada sekitar 350 juta dan di sini ada berapa tadi? 100 100. lembar. Nah, 400. Uang saya ada 400, tetapi kalau dihitung Konsiliasi. ya, misalnya ini Panjar, saya ambil satu contoh aja lah. Saya nggak ngambil dari SIPP, tapi ini tetap ambil dari sini, ya, sisa Panjar. Nah, ini 274, terus apa lagi? Misalnya uang ATK-nya kita masih ATK. 50, ya, begitu. Oh, ATK-nya segini. Apalagi tadi, PBT panggilan masih sisa, oke. Terus apa lagi? HHKL. Nah, HHKL kita stop dulu. Karena nanti akan kita tambahkan, ya kan? Ya. HKL kita lewati. Konsinyasi ada segitu. Mana konsinyasi? Oh, masih tetap. Terus apa lagi? Perkara belum didaftar nambah. Saldo IWAT nggak ada. Terus apa lagi? Delegasi juga kosong. Oke, posisinya begini, Pak. Jelas ya? Nah, sekarang kita masalahnya PNBP ini 368. Tadi selisih kita 31. Tinggal kita hitung aja sekarang. Berarti nilai selisih kita itu berarti berapa kan gitu. Nah, ini saya ambil kalkulator coba atau Excel aja lah. Excel saya kelihatan nggak Pak ini Pak? Tidak, Pak. Oh, nggak kelihatan ya. Oke, saya stop share dulu. Saya share screen untuk yang Excelnya. Nah, misalnya kita hitung-hitungan saja. Tadi kan uang kita itu 200
200 ini 276 juta. Sedangkan realnya kita punya 400, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 400 juta. Nilai selisihnya berapa kan gitu? Sama dengan berarti 400 dikurangi nilai ini. Nah, berarti ada kok tinggi men tadi? Kurang 300 tadi, Pak. 300 berapa gitu tadi ya? Ya, Oh, sorry. Oh, 368 ya, sorry. 368 tadi itu. Nah, ini 31 juta sekian, ya kan? Nah, artinya 31 juta ya, ini. 31 juta ini adalah nilai selisih kita. Kebetulan kita sudah lakukan tracing dan memang benar 31 ini adalah dinyatakan tidak bertuan kan gitu. Selisih. Nah, artinya gimana? Secara 31 juta diingat-ingat ini Pak ya, 31 juta. Saya kembali ke setting saldo awal. Nah, yang ini ya tadi ya. Nah, lalu bagaimana tadi 31 juta? Apakah langsung coba lihat di rekonsiliasi, Pak. Mohon maaf, Pak. Rekonsiliasinya, Pak. Bentar ya. Mana tadi? Ini ya. Kelihatan? Belum di rekonsil. Nah, rekon ya. Ini 369 itu di bawah itu. 369 ya. Ya kan 369. Ya. Kalau 369 ini kan baru uang kita baru 368. Itu kenapa kok sudah 368 ya? Ada kurang inputan. Iya, ini di sini di PNBP ini. Di PNBP. Nah, kenapa kok 369 kok itu karena HKL ini belum kita hitung. Kalau HKL kita hitung ini ya dia otomatis pas kan 369. Tapi kan HKL kita nilainya nggak segini. Terus nilainya berapa, Pak? Nilainya adalah segini ini. Ya, betul ini ditambah 31 juta tadi. Ya kan? Paham ya, Pak ya? Iya, betul. Nah, coba saya share screen-kan kembali yang Excel-nya tadi. Nah, ini adalah HHKL real, HHKL ya. HHKL real, ini yang real. Yang ini adalah selisih. Yang juga akan kita jadikan apa? HHKL. Iya, betul. Nah, terus kemudian bagaimana ya akhirnya ini ditambah dengan HHKL kita yang real. Jadinya 32 juta. Sorry. Ya. Nah, kita copy saja. Artinya apa? Kita harus menuliskan 32 juta ini sebagai nantinya HHK yang akan disetor. Saya copy saja ini. Kita masukkan ke aplikasinya. Nah, ini. Wah, ada selisih. Berapa nih selisihnya? Ya, kata deh. 9. Oh, karena tadi selisih ya. Yaudah berarti tadi 31 persis. Sorry. Tadi 31 itu tadi sudah benar-benar pengurangan kok ya. Ya udah. 31 tadi kan memang benar-benar pengurangan. Sudah ditambah itu harusnya. Ya. Harusnya nilainya. Berarti 31 tadi sudah termasuk 97. Ya, 975. Karena tadi kan kita mengabaikan perhitungan itu. Berarti 31 itu tadi. Nah, ini sudah kelihatan ya? Iya. Nah, oke, berarti 31 ini. Nah, begitu caranya. Ya. Akhirnya kita memiliki nilai uang ya dengan catatan itu pas. Nah, lalu dasar hukum untuk mengakomodir ini apa? Kan kalau dasar-dasar yang lainnya 1, ini perhatikan 2, 3 itu kita bisa kalau ditanya bisa menjelaskan dari mana angka-angka ini Anda dapat. Oh, dari sistem, Pak, dari hitung-hitungan sistem, dari rekon. Nah, gitu. Lah, ini kok beda? Nah, kan gitu pertanyaannya. Oh, di sini cuma 900 kok di sini sampai 31 juta. Ya, itu dilampiri dengan surat rekomendasi dari proses yang ada di Kinsatker itu sebagai dasar untuk menaikkan angka yang ada di sini. Jika angkanya sudah naik di sini dan ini sudah kita simpan, maka nanti di buku bantu HHKL ini akan muncul uang senilai ini tadi, Pak. Mana tadi? Senilai yang sudah kita tetapkan ini tadi, 31 juta. Iya, betul. Sehingga bukan lagi 975, tetapi sudah menjadi
Ini kan di lokal ya, nggak apa-apa kayaknya ya, saya simpan aja di lokal. Oh ini dia nggak connect sama server ya. Nah tapi gambarannya begitu Pak ya, jelas ya. Iya. Jadi nanti di Nanti sini akan ada 31 juta dan silahkan saja langsung dilakukan setor setor ke kas PNBP itu negara tadi ya. ya, setor Nah, itu. Ya begitu Pak. nah Ada kan pertanyaan? ini kondisinya itu uang Hmm. tersebut ada di bank, ya Oke, kan. oke. Nah, otomatis nanti juga kita selain melakukan pengeluaran di saldo HHK ini, juga kita berarti melakukan penarikan tunai juga ya Begini, di buku bank. oke, begini. Jika uang tunai tidak mencukupi, nah ini berhasil kebetulan, Ya, ini berhasil nih. Ini saya ambil yang cepat ambil. Tuh kan, nilai saya udah berubah di sini. ya. Nah, ini kebetulan saya nggak login sebagai kasir sehingga proses setor saya nggak ada. Tapi Ya, sudah tahu Kak ya, kalau kasir pasti ada menu ya. store di sini. Ya. Nah, jika misal contoh nih, saya pengen 31 juta ini sekaligus besok Jumat. Ini kan hari Kamis tadi ya. Ah, Ceritanya ini kan kita setting tadi hari apa? Setting tadi kan hari Kamis nih, tanggal 13 ya. Januari. Nah, setting kita tanggal 13 Januari, yang nantinya tanggal 14 kita akan store. Nah, berarti nanti di sini akan ada transaksi tanggal 14, setor senilai 31.721 sekian lah ini, ya kan? Ya. Pertanyaannya, uang tunainya tersedia nggak segitu, kan gitu. Jadi Ya. kita nggak usah berpikir bahwa uangnya ada di bank, uangnya di tunai ya. Berarti mindset kita harus dirubah sekarang, Pak. Jadi uang bank sama uang tunai itu hanya metode penyimpanan. Pada dasarnya itu adalah uang yang sama. Sama. Oh gitu ya. Jadi Iya. 31 juta nih uangnya di bank, ya enggak juga. Kalau memang uang tunainya tersedia segitu ya bisa saja Nggak perlu disetorkan transaksi segitu. bank berarti ya. Iya, enggak perlu tarik tunai di bank. Cuman kan Ya, kalau uang persediaan pasti nanti habis dan ujung-ujungnya juga tarik tunai kan gitu. ya. Nah, sehingga kita tidak, nah sekarang mindsetnya dirubah, berarti uang bank, uang tunai itu tidak bisa diklasifikasikan bahwa HKL itu ada di bank atau mungkin ATK ada di bank. Peletaan uang itu hanya model penyimpanan saja. Pada hakikatnya itu adalah uang yang sama. Yang jelas Sehingga, kalau transaksi lewat bank harus tarik tunai bank kan ya gitu ya. ya, kalau uang persediaan di laci memang tidak mencukupi atau kalau dipaksa transaksi 31 juta nanti persediaannya kurang, nggak bisa melayani proses harian, ya sudah diamankan saja lakukan tarik Tarik tunai. tunai dulu. Ya udah Iya. tarik tunai senilai berapa yang kira-kira supaya uang persediaan di kasir tetap aman kan gitu. Iya, betul. Pelayanan tidak terganggu, tetap bisa melayani PSP, tetap bisa melayani panggilan. Jadi konsepnya seperti itu, Pak. Iya. Jadi jadi tidak ada pemisahan antara oh uangnya ini full ada di bank, jadi kita harus menarik dari bank senilai 31 juta. Enggak juga. Menariknya dari bank itu pertimbangannya adalah uang persediaannya cukup nggak nanti untuk setor gitu loh. Dan apakah setelah setor itu nanti kasir kesulitan nggak melayani kan gitu. Jadi penarik uangnya gimana Pak? Ya bisa 40 juta, kalau nilainya segitu tadi ya, bisa Iya. 40 juta, bisa 35 juta, terserah. Bisa Yang lebih penting bisa kurang. yang penting ketika itu dilakukan setor, posisi Nominalnya persediaan sesuai. persediaan uang di kasir nggak terganggu itu. Catatan ya Pak, Ya. catatan ini dan ini yang menjadi penting sekali adalah ketika melakukan proses setting saldo awal ini, usahakan sudah tidak ada transaksi yang bergerak atau ketika proses ini dilakukan, usahakan kasir standby dulu. Karena begitu kita tampilkan ini, ambil data tadi, itu kan akan mengkalkulasi per kapan kita klik. Ya, kalau ketika kita klik ternyata kasirnya masih ada proses, nah kan pasti nanti akan berubah-ubah lagi gitu loh. Iya, iya, iya. Nah gitu, paling amannya begitu. Ketika Nah, nanti kita proses, usahakan kasir sudah posisi tidak begitu. nah kasusnya kan gini, kalau punya saya ini kebetulan kita kan juga saat akhir 2021 itu kita belum membuat saldo awal. Ya kan? Oke. Nah, itu apakah bisa kita setting sekarang ini untuk akhir tahun itu? Bisa. Setting Nah, aja sekarang berdasarkan data tinggal rekon tadi setting. ya. Terus kemudian membuat lagi saldo awal sebelum setor PNBP itu tadi. Iya, boleh sehari Nah, sebelum setor lah, paling aman gitu, sehari sebelum setor.
Gitu. Kalau sudah setor berarti tidak perlu setting awal ya, sudah seimbang berarti ya nanti ya. Ya, proses penyeimbangannya nanti pas setor itu tadi. Setor itu tadi. Setelah setting saldo awal sehari Setor. sebelum setor itu Ya, harusnya sudah imbang. Kalau di tahun 2021 ini harusnya masih selisih. masih selisih. Masih selisih, harusnya masih selisih begitu. Cukup, Bapak? Berarti nanti di tahun ini ada 2 kali saldo awal berarti ya, kalau ada selisih kita ya. Ya, untuk yang satker yang selisih itu nanti di tahun ini akan ada 2 kali setting saldo awal, dan ini mungkin warning untuk ke semuanya, ini ke teman-teman Mas Hadi juga nanti, bahwa sekali lagi ketika melakukan setting saldo awal, mohon untuk nanti PTA juga biar mengawal, ketika melakukan setting saldo awal itu mohon untuk benar-benar mengisikan yang di sini ini sesuai dengan kondisi realnya. Jangan sampai ini dimanipulasi hanya demi untuk menyeimbangkan yang di sini saja. Itu parah sekali itu nanti. Karena pasti tetap akan ketahuan, daripada nanti ketahuannya di belakang, mending diisikan apa adanya, toh nanti kalau selisih pun sudah dikasihkan solusi. Bagaimana cara mengatasi solusinya dan sudah ada dasar hukumnya. Saya kira seperti itu. Itu poin yang penting saya kira. Begitu, Pak. Oke. Ada pertanyaan? Sementara cukup, Pak. Nanti ya, kalau misalkan ada kesulitan kita mohon bimbingannya lagi. Baik, terima kasih. Saya kira semoga untuk pembelajaran untuk semuanya juga ini. Terima kasih atas waktunya. Saya Sama-sama, terima kasih, Bapak. Dulu ya berarti. Iya, terima kasih juga atas waktunya. Ya. Saya stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.